Maraknya temuan pekerja anak di sejumlah titik di Kota Kupang kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Aktivitas anak di bawah umur yang terlibat dalam pekerjaan informal seperti berjualan di jalan, mengamen, hingga bekerja di sektor jasa harian dilaporkan masih masif dengan alasan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan. Beberapa anak beruntung dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang cukup materi. Sisanya beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Halo, perkenalkan, saya Kristiana Septian Surya Pratama, biasa disapa Surya. Saya dari kelompok 6. Pada kali ini, kami akan mewawancarai kedua anak yang sudah bekerja di usia yang harusnya mereka itu menikmati masa sekolah dan waktu bertumbuh sebagai anak-anak. Sebelum itu, saya di sini ditemani oleh teman-teman saya. Halo, saya Karin. Halo, saya Peres. Halo, saya Indi. Let's check it out. Halo, selamat sore. Saya Karin. Kali ini saya akan mewawancarai adik-adik yang biasanya menghabiskan waktu atau meluangkan waktunya untuk berjualan di Fakultas Hukum Undana. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu, nama adiknya siapa? Yulen. Dengan adik Yulen. Yang ini namanya siapa? Sila. Oke. Mungkin kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaannya saja. Adik-adik bisa menjawab atau kalau misalnya tidak mau menjawab juga tidak apa-apa. Pertama, mungkin dari adik yang pertama bisa ceritakan adik dong punya diri itu kemana, keseharian, aktivitas tuh kemana, buat apa saya begitu. Situ baru adik yang satu jawab. Boleh kok? Oke. Biasa di rumah kerja dengan ini jualan dengan kerja rumah sudah. Oke, kalau adik yang satu sama kok atau beda? Sama. Oh, berarti sama. Adik beras sepupu ya atau bersaudara? Oh, berarti mungkin aktivitasnya itu sama ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, biasanya tuh adik kalau bangun tuh jam berapa? Pagi-pagi tuh bangun jam berapa? Terus biasa buat apa sih pas di pagi-pagi hari? Apakah langsung siap-siap untuk berjualan atau mungkin ada baca buku atau apa begitu? Pagi-pagi bangun jam 4 ini goreng kue. Oh, langsung goreng kue. Adik yang satu juga sama bantu adik yang satu atau kemana? Cari makanan babi. Oh, cari makanan babi. Berarti adik yang satu buat kue, yang satu cari makanan babi. Habis itu langsung siap-siap untuk jualan atau? Siap untuk jualan. Oke, sama juga berarti. Sama. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin pertanyaannya agak cukup sensitif, tapi tidak apa-apa kan ya? Apakah adik-adik berdua masih sekolah atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, berarti kakak mungkin menyimpulkan secara dengan bahasa sederhana, adik-adik sudah tidak bersekolah lagi ya. Biasanya kalau misalnya kan ini kan mengganti jadwal sekolah, itu berarti dilakukan dengan aktivitasnya berjualan berarti ya? Iya. Ya. Oke, kemudian biasanya kalau adik-adik tuh berjual di FH di Fakultas Hukum nih, biasa mulai dari jam berapa sampai jam berapa selesainya? Dari jam 9 sampai jam 6. Kalau adik yang satu juga sama? Sama. Oke, sama. Terus adik-adik nan jual apa sa? Makanan apa saya boleh kasih tahu kok? Makanan apa sih yang biasa dijual? Ubi goreng, pisang goreng, dan jagung goreng. Kalau adik yang satu apakah makanannya juga sama atau ada yang beda? Sama. Ini pertanyaan paling terakhir. Kalau adik-adik sudah besar, adik-adik mau jadi apa? Kayak misalnya apa ya? Apa yang adik-adik dong impikan di masa depan begitu? Kerja. Kerjanya mau jadi apa? Dokter. Dokter. Kalau adik yang satu? Dokter. Dokter juga. Oke. Mungkin itu pertanyaan yang secara singkat saja. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih adik-adik. Halo, saya Skolastika India Adilatu. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari hasil wawancara tadi. Anak yang bekerja berjualan di kampus termasuk dalam kategori anak menurut
termasuk dalam kategori pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fakta bahwa mereka harus bekerja untuk menyekolahkan diri sendiri menunjukkan adanya kegagalan pemenuhan hak pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 9. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 69 memperbolehkan anak bekerja pada pekerjaan ringan dengan syarat tidak mengganggu pekerjaan fisik, mental, dan sosial. Namun dalam kasus ini, karena mereka putus sekolah akibat beban ekonomi, pekerjaan tersebut sudah mengarah pada eksploitasi ekonomi meskipun dilakukan secara informal. Wawancara ini menunjukkan bahwa anak tersebut berada dalam kondisi kerja karena keterpaksaan ekonomi, bukan pilihan. Mereka terpaksa meninggalkan pendidikan untuk bekerja, sebuah kondisi yang secara hukum dan moral menempatkan mereka dalam kategori anak rentan eksploitasi ekonomi. Meskipun mereka memiliki cita-cita untuk kembali bersekolah dan memperbaiki masa depan, situasi ini menuntut adanya intervensi, dukungan sosial, dan pemenuhan hak dan pendidikan agar mereka tidak terus berada dalam lingkaran kerja anak. Sekian dan terima kasih.